Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah kajian rutin Kamis malam rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga sampai detik ini alhamdulillah kita masih bisa hadir dalam rangka mengikuti dan melanjutkan kajian yang kita laksanakan bersama dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Selanjutnya salat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu dengan dinul Islam. Hadirin Bapak Ibu jamaah kajian rutin Kamis malam rahimakumullah. Alhamdulillah kita pimpinan ranting Muhammadiyah Kebote melalui panitia Idul Kurban yang didukung oleh seluruh ortom lembaga, khususnya ibu-ibu PRA dan juga NA-nya sekalian, serta terkhusus Lasismu atau KLL, Kantor Lasismu Ranting Keputih, yang tentunya kita berharap pelaksanaan berjalan dengan baik dan sholat Id juga insya Allah lumayan lama waktu sholat itu, tapi kita tetap mengikuti dengan hikmat sampai selesai. Dan walaupun juga jalannya basah, tapi semangat kita luar biasa dalam beribadah. Alhamdulillah juga jamaahnya banyak sekali. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan tersebut bisa kita laksanakan berikutnya untuk menjadi lebih baik lagi. Tentunya berbagai evaluasi perlu kita lakukan, dan insya Allah sebenarnya perbaikan-perbaikan itu selalu kita lakukan, namun kekurangan-kekurangan pasti akan selalu muncul. Oleh karena itu bagaimanapun juga kita harus tetap berusaha menerima berbagai masukan dari jamaah, khususnya dari tokoh-tokoh anggota Ranting Muhammadiyah Keputih. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan yang kita berharap untuk kebaikan kita bersama, tentunya makin ke depan kita bisa lebih baik lagi.
baik itu dalam pelaksanaan sholat id, juga penyembelihan kurban serta pendistribusian daging-daging kurban yang dilaksanakan oleh panitia. Insyaallah seperti itu. Jadi saya berharap tetap harus kita terima masukan dan saran-saran dari jamaah yang tentunya nanti kita juga akan bawa dalam rapat-rapat pimpinan ranting sekaligus juga rapat kepanitiaan yang akan datang. Baiklah para jamaah rahimakumullah, materi kajian pada malam hari ini insyaallah hadis Riyadhus Shalihin yang tentunya diasuh oleh Syekh Haji Muhammad Yasri. Namun sebelum masuk materi kajian, marilah kita awali kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Yasri kami persilakan untuk menyampaikan materi kajian pada malam hari ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi kitab Riyadhus Shalihin. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah malam hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada bahasan hidup sederhana itu ya. Hadis nomor 4 ya. 8 ya. Hadirin rahimakumullah, hidup sederhana artinya hidup dengan melandaskan hasrat-hasrat keinginan kita dengan standar syariat. Lawannya hidup serba bersenang-senang gitu ya. Senang itu kan secara naluriah ya. Sehingga dalam mengupayakan senang itu harus dengan cara yang sehat, sebab bersenang-senang itu pasti melampaui batas sehingga lupa kewaspadaan.
Sebab hidup ini menurut standar pemahaman Al-Quran dari Allah, wamal hayatud dunya, tidak lain kehidupan dunia illa melainkan, itu batasan itu ya. Mataul hurur, kesenangan hurur ya, yang menipu. Jadi senang yang menghilangkan kewaspadaan tentang bahaya, sehingga tidak senang itu jadi ancaman. Padahal ancamannya bukan tidak senang atau senang, tapi pembekalan tadi. Sebab saat kesenangan yang melampaui batas itu pasti membahayakan. Sebab azab Allah itu ya, justru diturunkan dalam kondisi manusia lupa peringatan. Apa peringatan? Bahaya kondisi nyaman gitu ya. Makanya dalam Al-Quran Allah tegaskan, afa aminu makarallah, apakah manusia itu merasa aman dari balasan makar? Masa Allah makar? Makar itu rencana kejahatan. Karena orang itu kalau tujuannya ya dunia ini, semua cara dipakai. Yang penting senang itu kan. Maka apakah mereka merasa aman dari balasan kejahatan kemaksiatannya tadi? Bayatan, di malam hari, wahum naimun, sedangkan orang tadi terlelap oleh tidurnya. Berarti dalam kondisi yang paling tenang, yang paling nyaman, itu biasanya datang azab Allah. Kan gurur ya, kesimpulannya gini, saya senang tanpa Islam, saya bisa senang, saya bisa berhasil tanpa caranya Islam. Berarti tertipu dari cara pembekalan tadi. Afa aminu makarallah luhau wahum yal'abun. Kalau tadi terlelap tidur, ini ndak, apakah mereka merasa aman dari datangnya balasan kejahatan maksiat? Di saat apa? Waktu duha, pagi hari. Sebab manusia tersita oleh kesibukan di pagi hari. Ini kan berarti yang perlu diwaspadai ya. Sehingga sana stadrijuhum min haitsu la ya'lamun, akan kami timpakan ya atas kemaksiatan tadi. Istidraj itu diberi kenyamanan, tapi nyaman yang menghanyutkan kepada kehancuran. Min haitsu la ya'lamun, dari arah yang menurut mereka tidak diperhitungkan, itu tidak bisa diprediksi itu. Jadi hidup sederhana itu hidup sesuai pesanan-pesanan ya, rela ya, seneng lewat perintah, jangan meraih seneng lewat larangannya. Itu sederhana itu ya. Bukan mengajak hidup melarat, bukan. Kita tidak dikuasai oleh pemberian itu, tapi kita ini tetap dikuasai oleh Allah yang memberi dengan apa? Standar syariat. Ambillah seneng lewat perintah, jangan ambil kesenangan lewat larangan. Nah, itu artinya apa? Sederhana, sebab Allah itu melarang
Itu paling simpel. Larangan itu jalan yang paling sederhana untuk terhindar dari bahaya. Perintah itu jalan yang paling sederhana untuk meraih ketenangan hidup. Itu ya. Nah, jadi kesederhanaan itu sudah diwujudkan dalam pilihan terbaik. Ya. Ketika memutuskan menjalani, itu perintah siapa? Ketika memutuskan tidak menjalani, itu larangan siapa? Itu sederhana itu ya. Itu ya. Karena kita sudah dipilihkan pilihan terbaik. Sebab Allah faham manusia itu tidak ada dolek sengsara itu tidak. Maka ditunjukkan jalan sengsara. Iki lho sengsara, dalane setan, makanya tak larang. Itu ya. Kalau kamu mengikuti jalannya setan ini, soro ketemu soro. Kalau ikut Allah, soro dadi gak soro. Soro dadi gak soro. Tapi kalau mengikuti jalan setan, soro terus sih. Karena tambah sempit ini. Tidak ada ruang gerak, sehingga apa? Itu tadi mati dalam kondisi ya kesengsaraan. Contohnya Fir'aun. Modal-modal kekuasaan, pengikut yang banyak, tentara yang kuat. Jangankan menyelamatkan rakyatnya, jangankan keluarganya, menyelamatkan dirinya sendiri tidak mampu. Padahal bondo selamatnya kan banyak. Nabi Musa selamat, tidak ngelawan, karena tidak punya modal untuk ngelawan, melayu. Melayu, memaksakan diri, dikejar. Kenapa tidak puas sampai yang dikhawatirkan itu dihancurkan. Akhirnya ternyata apa? Yang memelihara semenjak bayi itu tangannya Fir'aun sendiri, keluarganya Fir'aun. Justru yang mempersiapkan lawannya itu Fir'aun sendiri. Ya. Itu dicatat sejarah ya. Sing ngerawat Nabi Musa itu siapa? Keluarga istana itu. Nah, disinilah hadirin ya, rencana yang paling rapi kali untuk melawan Allah itu rencana itu paling rapuh. Makanya disebutkan ya walladzina mathalul ladzina takhadhu min dunillahi auliya kamathalil ankabut. Itu contoh kehidupan. Perumpamaan orang yang membuat perlindungan selain Allah. Seperti laba-laba ittakhadzat baitan, membuat sarang. Rumah itu kan untuk didiami kan. Bikin rumah kan pertahanan. Kalau panas tidak kepanasan, dingin tidak kedinginan, ya, karena kita tempat tinggal di sana. Padahal rumah yang paling rapuh itu rumahnya laba-laba. Jaringan yang paling rapuh itu makanya disebut jaring laba-laba. Tapi jangan sepelekan itu. Dengan rumah laba-laba, sarang laba-laba, lewat itu Allah selamatkan Nabi Muhammad SAW. Di gua itu, ayo, jangan remehkan ya. Rencana Allah itu dengan sebab yang paling lemah itu bisa mengubah sebuah keputusan ya, yang asalnya membahayakan jadi menyelamatkan. Contoh siapa? Yaitu tadi sarang laba-laba. Menurut akal tidak mungkin ya, pintu gua itu dimasuki manusia, sedangkan jaring laba-laba tidak sobek. Itu kan lemahnya akal ya. Masya Allah. Jadi akal itu jangan digunakan melawan. Larangannya sudah ada, jangan bikin larangan sendiri. Oh, sudah larangan. Perintahnya sudah ada, jangan dilawan, bikin perintah sendiri. Oh, larang, perintahnya sudah ada. Kalau kamu melawan berarti ngakali. Ngakali itu negatif.
Ngakali itu kan ngerubah. Kita akalane. Iya sementara itu ngakali kok selamanya. Sementara. Sementara tak akalannya. Ada servis di Mledoi. Mboten napa-napa Ustaz kula akalane dhisik. Ki ditubasaken. Tapi tetep ana rencana ditukono kan. Diakali sementara. Iki diakali yo sepanjang hidup. Jadi hidup sederhana itu ya karena larangan Allah itu paling sederhana untuk menghindari bahaya. Perintah Allah itu paling sederhana untuk apa? Menggapai keselamatan hidup. Manusia itu ndak dolek sengsara. Jangan sengsara bikin larangan sementara larangan Allah masih ada. Seperti halnya perintahnya gitu ya. Nah, sekarang hadis nomor 8 ini. An Khalid ibn Umair al-Adawi, dari Khalid bin Umair al-Adawi. Ya. Qala, beliau tegaskan ini, khotobana Utbatu bin Ghazwan. Ya, menyampaikan khutbah kepada kami siapa? Utbah ibn Ghazwan. Wa kana amirun alal Basra, konon dia itu ya gubernur Basra, Irak. Itu ya. Jadi dulu itu amir itu ya khutbah ya. Makanya Sayyidina Muawiyah itu ketika jadi khalifah cepat putih, rambutnya banyak uban. Kenapa? Setiap Jumat harus jadi khotib, harus mempersiapkan materi. Nah, sementara Sayyidina Muawiyah itu kan rojo sing kebijakannya banyak dinilai ndak koyok zaman Nabi, kok gak koyok zaman Khulafa Ur-Rasyidin. Makanya dirubah sholat itu khutbah dhisik, sholat kari. Iku fikih ne Sayyidina Muawiyah. Soalnya nek khutbah gak ono sing ngrungokno. Salat tik mali salat buyar gak ono sing ngrungokno. Dirubah Mbak Sayyidina Muawiyah. Khutbah dhisik salat kari. Fahamidallaha, selanjutnya ya memuji Allah. Bisa innal hamda ya. Wa asna alaihi, mengungkapkan sanjungan kepada Allah ya, memuji, menyanjung. Allah itu punya sifat gini, buktinya apa? Semacam ini, tidak ada yang seperti Allah. Summa qala, kemudian selanjutnya dia katakan Khalid bin Umar ini, amma ba'd, adapun setelah itu, fa inna dunya qad adzanat bisarmin ya, sesungguhnya dunia ini mengingatkan akan sormin. Makna sormin itu kehancurannya ya. Wa wallat khaddaan ya, dan berlangsung begitu cepatnya. Dunia itu kan itu kan, dunia itu menampakkan ya fana, dunia itu ndak langgeng. Makanya kita ini kan pelaku, lahir lemah jadi kuat-kuat, lemah lagi, itu fana. Kalau tujuan selain Allah, tujuan dunia itu selain Allah, iso akhirat iso dunia. Makanya Allah itu ada ya, yang tidak disentuh seperti adanya menungso. Menungso ada, bisa adanya itu nanti jadi tidak ada. Maka ada yang sempurna itu hanya Allah. Tujuan kita itu Allah. Dunia itu sudah apa? Ngumumno bisormin ya, dengan apa? Kehancurannya. Wawallat, dan berpaling, berlangsung khaddaan
Dari kata khida itu. Khida ini kan pakai sepatu itu untuk berjalan kan. Berarti apa? Cepat berlalu. Walam yabqa, dan tidaklah tinggal minha dari dunia illa sobabatun. Ya. Kecuali seperti apa? Sisa air. Ya. Kasobabatil ina, seperti apa? Sisa air di bejana tadi. Wis banyak dikucur nang ini ya. Ya tasobuha sohibuha. Tasoba itu artinya apa? Saling meminum ya. Kemudian apa? Yang dituangkan ya, sohibuha pemiliknya. Jadi banyak diteguk ini. Dunia itu ngono kan. Banyak dinikmati oleh pemilik. Wa innakum, dan sesungguhnya kamu hei manusia, muntakiluna minha, akan beranjak pergi dari dunia. Kamu nanti akan beranjak dari yang fana ini menuju yang bako. Bako itu tetap ada, tanpa disentuh tidak ada. Ini masa depan kita itu. Coba orang yang paling sukses itu siapa? Fir'aun kan? Ahli ilmu, leluhurnya itu orang-orang berilmu itu. Karena dinasti Fir'aun itu abad. Pinter itu, orang-orang pinter itu. Bisa mengatur tata negara. Ya, tidak mungkin tidak bisa ahli tata negara. Sedangkan dinasti Fir'aun itu usianya 400 tahun. Berarti ilmuwan itu, leluhur orang-orang pinter. Itu ya, Masya Allah. Teknologinya maju. Bangunan piramid itu belum ada alat berat ya. Masa enggak butuh pakar matematik, butuh alat hitung itu ya. Pakar bangunan, alat hitung, ono hitungan itu. Ono semen itu, ono semen. Enggak ada kan? Hadirin rahimakumullah. Jadi wa innakum, sesungguhnya kalian penghuni dunia, sohib tadi, muntakiluna minha, beranjak dari dunia ila darin, ke satu tempat ya. Dar itu bisa rumah, la zawalalaha, yang tidak mengenal sirna. Bangunnya di mana? Bangunnya ya di sini. Ono bangunan dunia, tapi jadikan bangunan dunia itu bangunan akhirat. Jadikan uang itu investasi akhirat. Ojo seneng-seneng tok dunia. Akhirat ya sisa-sisa. Ngene sange mati loro-loro tak wakafno ae. Ya waktu sehat itu, bukan enggak boleh. Ya, bukan enggak boleh, boleh. Ya. Nah, padahal waktu kita butuh itu lah. Waktu kita membutuhkan itu yang kita berikan, itu tingkatannya beda. Kan ada ayatnya. Ya. Orang-orang yang mentaati Allah, mentaati Rasul, menolong Allah, menolong Rasul, mimba tima asobahumul qah, setelah mendapatkan resiko luka. Jadi ada orang membela Nabi, tidak kapok. Setelah bertempur mana? Kan orang sing kacer, wis gak melok-melok mana, rugi mengundurkan diri. Ya. Itu beda dengan orang-orang yang membela Nabi itu ya, sebelum menghadapi konflik yang menyita kepayahannya. Maka fantakilu bi khairin, maka berpindahlah dengan bekal kebaikan ma bi khadratikum. Ya. Untuk apa? Kehadiran kamu di tempat yang tidak tersentuh yang namanya sirna itu tadi. Mari kita hadir dengan pembekalan sing bener. Itu ya. Kan disebutkan itu ya. Disebutkan. Ya. Wabtaghi fima atakallahu, carilah serius.
Ya, wabtaghi fima, pada apa? Berarti modal kan? Atakallah, yang Allah berikan. Jadi Allah itu mengasih pemberian juga pembekalan. Pemberian itu bodoh, pembekalan itu ilmu. Apa itu? Mencari serius darul akhirah, masa depan akhir. Itu ya. Tapi wala tansa, jangan lupa nasibaka minat dunia, jatah dunia ini. Apa jatah dunia itu? Umur ini loh. Apakah kita megang umur? Enggak kan? Enggak tahu saya. Enggak tahu saya. Jangan lupa modal ini, modal umur ini. Ah itu. Nasib itu jatah kan? Karena kita enggak tahu sampai kapan modal itu diambil. Enggak tahu kita. Nah, beda dengan orang kafir. Kita juga mumpung urip. Nah, singkat. Orang kafir mumpung urip, seneng-seneng. Mumpung urip. Andaikan tidak ada kematian, ayo mari, ono mati ya. Andaikan hidup ini selesai, ya mumpung aja. Ya kita yang mumpung, tapi mumpungnya beda. Jadi walatan sanasi baga minat dunia. Jangan lupa jatah dunia. Apa? Umur. Fa innahu, karena sesungguhnya qad dzukira lana, sudah disebutkan oleh Rasul kepada kita para sahabat kan, annal hajaro, bahwasanya batu, yulqa, yang dilempar, min safir jahannam, dari permukaan jahanam itu, tebing atas, jadi ada jurang, ya. Jadi batu yang dilempar ini ya, yahwi fiha, ya, meluncur ke bawah, sab'ina aman, 70 tahun. Saking jerune kelontang 70 tahun. Ya. La yudrikulaha qa'ron, yang belum mencapai qa'ron. Makna qa'ron itu dasar. 70 tahun durung sampai pada dasar. Wallahi, demi Allah, latum la'ana, bener-bener dipenuhi ya jahanam tadi. Afa ajibtum, apakah kau heran dengan penjelasan Nabi itu? Wah, semacam itu loh masa depan kita. Jadi jangan lupa ya. Nah, sekarang kan enggak kuliah, ojo lali sholat. Sajane gak ngono, sholat ojo lali kuliah. Kan ngono kan, sholat loh ojo lali kuliah. Kerja ojo lali sholat. Itu enggak. Jadi sholatnya ojo lali. Sajane gak ngono. Iya. Ojo lali dunia, akhirat. Nah, itu apa pandangan itu? Pada mumpungi kan? Ya. Afa ajibtum, apakah kau heran? Waqad dzukira lana, padahal sungguh telah disebutkan oleh Rasul kepada kami, annama baina misra'ain min masari'il jannah masyirata arba'ina aman, bahwa ma baina itu antara misra'aini, daun pintu, 2 daun pintu. Jadi surga itu ada 2 daun pintu. Iya. Min masari'il jannah, di antara daun-daun pintu surga itu masyirata arba'ina aman. Itu ditempuh perjalanan apa? 70 tahun. Ada daun pintu loro ini, antara ini 70 tahun melalui. Fala ya'tiyanna 'alaiha yaumun, dan benar-benar kita ini akan mendatangi ya
alaiha, atas pintu tadi, yaumun, satu hari, huwa kaqadidu min ziham, ya, yang memasukinya itu kadidun min ziham, berduyun-duyun min ziham. Karena apa? Karena desek-desekannya tadi. Masya Allah. Bagi Rasulullah kan tidak gaib, bagi kita ya gaib. Binatang ya loh, siksa kubur gaib apa enggak? Enggak kan? Bagi binatang enggak gaib, bagi kita kan gaib. Makna ghoba itu yang saya enggak tahu, tapi bukan berarti yang lain tidak tahu. Bukan yang lain tidak tahu, ada yang tahu kan? Cuma binatang kan dikasih syariat, kita yang dikasih syariat. Contohnya apa ya? Kalau umpamanya diberitahu, orang yang diberitahu itu tidak akan payah untuk ero. Umpamanya gini, gampangannya ya. Di tembok ini dikasih emas 5 lantai. Kita dikasih apa? Betel tok. Utawa ketokan kuku ya. Pokoknya isok bobol, PN 5 lantai. Saya enggak pegel ya, tak krokoti terus. Kenapa? Saya sudah dikasih pembekalan dan pengetahuan bahwa ditanam di cagak ini 5 lantak emas. Taruhlah nabi-nabi itu dikei ero, makanya nabi gak pegel. Nabi itu yakin luar biasa dikei ero. Makanya di akhirat nanti itu yaumatu belas saroir. Ingat pada hari semua rahasia dibongkar. Rahasia sing menurut kita remeh, ternyata tidak remeh. Nabi itu pernah ditunjukkan kepadaku pahala yang paling kecil. Apa sing paling kecil? Diremeno. Nabi buang kotoran dari masjid. Itu kan paling ringan. Padahal tidak ringan itu. Itu kan gaib ini ya, diberitahu. Oh nek buang kotoran toko masjid karo ngono. Tak ngepel masjid aku itu. Ternyata apa? Bersihkan rumah Allah semacam itu buang kotoran dong. Ruang ngono tapi ndok kono meneh. Ya. Makanya Al-Qur'an itu buka cara pandang. Itu ya. Nah, kalau sudah diberitahu buat apa? Ya ono ujian diberitahu. Kalau tadi diberitahu ya bukan ujian. Saya tidak akan malas untuk diberitahu. Sama dengan ini, di penjara itu ada orang ingin keluar dari penjara. Itu ya. Dengan apa? Bobol tembok penjara. Dengan sikat gigi lah, dilincipi, krowoki. Karena hanya punya alat itu, sabar ya. Hadirin rahimakumullah. Padahal menurut Al-Qur'an, fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma khadida. Pada saat kematian itu tabirnya itu dibuka. Bukan pandangan ini, tapi pandangan mata hati. Maka saat itu teramat tajam pandanganmu. Jika ruh malaikat, itu ya. Yang ndak ruh siksa kubur, siksa kubur barang. Itu ya, ruh kabeh. Jadi bertambah menghindari dunia ini tambah tajam, kesadarannya tambah tua gitu. Walakot ro'aituni, dan sungguh ro'aituni, diperlihatkan olehku kepadaku sabi'a sab'atin 7 di antara sahabat ya, ma'a Rasulullah SAW malan atau amun ya. Sedangkan bagi kami tidak ada makanan. Kita pernah ditunjukkan di antara 7 sahabat itu tidak ada makanan yang kita konsumsi. Illa waraku sajar, kecuali apa? Daun-daun pepohonan. Jadi pernah mengalami ngunu Nabi itu, Masya Allah, sahabat Nabi. Kata qorihat astakuna, sampai apa? Ya, lambung kami ini kembung. Faltaqattu burdatan, maka aku apa? Mengencangkan burda tadi. Fasaqaqtuha baini wa baina Sa'din Malik.
maka akan aku bagi dengan antara aku dan Sa'ad bin Malik. Jadi ada sampai busana itu dibagi dua, krek, mengalami kondisi itu. Ya. Tapi kan tidak semuanya terus-terusan ngono kan. Itu pernah mengalami itu. Orang yang menyampaikan Islam kepada kita, itu kita diingatkan orang-orang yang semacam itu loh, yang menyampaikan Islam sampai kita mendengar Islam. Makanya anak doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, berikan ampunan kepadaku dan orang-orang yang mendahului saya beriman sehingga sampainya Islam iman kepada kami ini. Itu ya. Sama dengan orang tua kita kan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, ajari saya mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku, kepada ibu bapakku. Saya mengenal Islam lewat ibu bapak. Iling ya. Aku biyen ngaji. Masya Allah, ditukokno mushaf Quran regane 20.000 nduk ngampel ero Pak ibunya ndukokno. Itu ya, saya mengenal ngaji, saya mengenal masjid lewat kedua orang tua kita. Itu ya, itu nikmat-nikmat dalam kehidupan. Ya Allah, ajari saya untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku, kepada kedua orang tuaku. Nikmat apa ini? Ya nikmat Islam itu. Maka didoakan Rabbi firli wali walidayya. Itu ya. Wa an a'mala sholihan, dan ajari saya Allah untuk berbuat amalan kegiatan yang sesuai pembekalan. Wa aslih li, perbaiki aku. Tapi saya kan mati. Fi dzurriyyati, anak cucuku ya Allah. Saya nanti tidak bisa menunggu anak cucu. Perbaiki Islam imannya ya. Ini tubtu ilaika, saya tobat kepada Engkau. Wa ini minal muslimin, saya ini termasuk muslim seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Itu. Iling terus itu. Nah, kita kepada orang-orang semacam ini loh, Masya Allah. Sahabat yang hijrah itu tidak sampai 100. Yang hijrah itu bukan rekreasi itu. Hijrah itu punya ancaman itu. Hijrah itu terancam itu ya. Ayo kau hijrah gelem. Iya, apa syaratnya? Tokomu tak pek loh. Ladangmu tak pek, umahmu tak. Ya gak apa-apa. Itu sing kemenangan ngono. Orang kafir kan ya ono sing gak jujur kan. Kemenangan kan. Ayo tak gowo balik nang Mekah. Aku gak gelem balik. Tapi syaratnya ana ya. Pasarmu, tuku nduk pasar iku tak pek ya. Iya no. Yo. Wong kafir ya padha ae ngono iku. Masya Allah. Masa dalam perjanjian Hudaibiyah itu, di antara poin perjanjian Hudaibiyah itu kan orang Mekah yang ke Madinah setelah ditandatangani itu harus dibalik nang Mekah kan. Dibalik Nabi. Iya, sampai ucul, tengah jalan ucul. Akhirnya balik nang Madinah, ndak oleh tinggal di Madinah, di jopo Madinah. Ini kesepakatan. Rasulullah itu kesepakatan dipegang. Jadi sahabat yang ucul tadi harus dikembalikan ke Mekah karena masuk Islam. Di tengah jalan lolos balik nang Madinah. Nabi enggak boleh kamu. Ini kesepakatan. Tapi kamu tinggal di luar Madinah. Sampai sakmuru Rasulullah ini. Akhirnya orang-orang yang hijrah itu, yang mau hijrah, akhirnya hijrah kan bukan ke Madinah, di luar Madinah. Sampai tambah rame dong. Sampai orang Mekah menyerah. Nabi bahaya kalau di luar Madinah. Ngedang kan ya. Ngedang kapilah dagang. Barangku balik no, barangku balik. Akhirnya minta Nabi, sahabat ini boleh masuk ke Madinah. Itu cara Allah kan. Sampai di situ orang-orang dulu. Ya. Fatazartu binisfiha, maka kami menggunakan pakaian dengan separuh ya burda tadi, mantalnya tadi. Wattazara Sa'dun binisfiha, maka saat
Ya, ittazara itu pakai sarung penutup binisfia separuh burda tadi, mantelnya tadi. Masya Allah. Fama asbahal yauma minna ahadun illa asbaha amirun ala misrin minal ansor. Sedangkan hari ini ya, fa asbahal yaum, maka terjadi hari ini minna di antara kami ahadun, seseorang illa asbaha amirun, kecuali apa? Jadi amir, gubernur. Awak dhewe dadi gubernur saiki. Eling biyene. Saiki enggak. Ojo maneh eling agamane. Eling sing nyoblos saya enggak. Lawali, pura-pura lali. Iki tim sukses lawali, gak tahu nyopo. Ojo maneh Islam, ojo maneh akhirat. Ambek koncone dhewe lali. Dulu itu ketika jadi gubernur, masya Allah, kami jadi amir, ya, masya Allah. Kondisinya semacam ini. Wa inni a'udzubillah, dan aku berlindung kepada Allah. An akuna fi nafsi aziman, aku berlindung fi nafsi aziman, dalam pandangan saya ini pembesar. Wa indallahi shahir, kami ini hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iku sing tak wedeni. Jangan sampai ya Allah saya agung di dunia, sementara bobot nilai kemuliaan saya itu hina di hadapan Engkau. Iku pemimpin biyen iku ngono, masya Allah. Ya, kita kan punya teladan Syekh Ahmad Dahlan. Coba itu ya, masya Allah. Pak Dirman apa? Coba pemimpin Perserikatan Muhammadiyah. Ya. Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Kita hari ini kadang gini le, celonoi le, ono 10 biar nek sih Joko biro celonoi biro, sarunge biro sampai dikekekno wong barang. Masya Allah. Numpak kendaraan nyaman, ya Allah. Dulu ada ceritai Pak Abdullah Wasian. Biar nang meledo, itu dalane kan makadam waktu putih. Orang beletok, duduk beletok, ceklongane wake, itu diangkat ngene sepedae. Pak Abdul Wasian. Ada Pak Hasim Bahri, itu ngisi pengajian nang rungkut ya. Bane meledos. Akhirnya numpak setir ngene. Sing ngarep gak meledos, sing mburi meledos. Hadirin rahimakumullah, itu kehidupan. Itu ya. Makanya kita mengingat kondisi hari ini, saya tidak seperti dulu. Jangan sampai ya Allah saya agung dengan fasilitas ini, sementara fasilitas akhirat saya ini hina. Itu ya. Maka disebut walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Deritana tidak kekal. Nyamannya tidak kekal dunia. Nanti itu nyaman kekal, derita kekal akhirat itu. Itu ya. Dan banyak diselamatkan yang paling remeh. Padahal tidak remeh. Itu ya, tidak remeh. Sampai Nabi mengatakan, ya, tolaklah neraka. Wattaqun nar, jaga dari bahaya neraka. Walau bisyikki tamroh, meskipun dengan sedekah 1 biji kurma dibagi loro nih. Itu kan remeh. Tapi dituduhno ambek Nabi. Kalau itu masalah akhirat ndak remeh itu. Itu saroir ya, rahasia yang dibongkar. Itu ya. Maka hadirin rahimakumullah, mumpung di dunia. Tapi mumpung itu ada pembekalannya. Orang kafir mumpung tanpa pembekalan, akhirnya iku mang. Ya. Ini cara pandang kehidupan, itu ya. Sehingga Rasulullah sendiri ditegaskan walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat jauh lebih baik bagi engkau minal ula, dari hari ini. Itu ya. Rasulullah SAW dengan para sahabat belum lama menikmati kemenangan besar dengan runtuhnya, jebolnya tembok Khaybar. Itu benteng yang paling kuat untuk Madinah itu, Khaybar. Itu ya. Itu Rasulullah senang.
pesta, seneng-seneng. Menang kan biasa itu ya. Tembok yang paling kokoh jebol ya, perang Khaybar. Dalam pesta Khaybar itu diracun ya, sahabat sampai Rasulullah diracun. Jadi tidak lama menikmati kemenangan, wis makan minum racun, mengkonsumsi daging sate racun ya. Sampai akhir hayat Nabi itu waktu sakit bekerjanya racun sih tak rasakno doang wetengku iki Rasulullah le masalah itu kekasih Allah kaya ngono. Itu artinya apa? Kaya ngene lho. Saya semacam ini tidak apa-apa ya Allah, tapi jangan umat saya maksudnya gitu. Ya banyak sahabat yang mati ono di tempat itu mati ya. Tidak lama menikmati kegembiraan, kebahagiaan menang di dalam runtuhnya benteng Khaybar. Tidak lama kena racun. Itu ya, itu diingatkan oleh Allah. Karena kita ini umat akhir zaman. Itu ya, sebentar lagi kiamat, bukan kapan. Tapi kalau nurut umat Islam akhir zaman, ana wasa'a kaha ataini, aku dan kiamat seperti ini. Dulu masih gini kan, masih ono jarake. Sekarang gini mepet. Ini mepet hari ini. Nggak tahu ini perang ini berlangsung wallahu alam ya. Iya, saling gergetane yang megang tombol itu muslim apa orang komunis? Orang Yahudi. Podo Yahudi ini podo komunis itu. Yang megang tombol ini. Apa bisa? Nah, sehingga Allah mengatakan apa? Walladzi kaffa aydiyakum anhum wa aydiyahum ankum. Allah yang mencegah tangan kamu ya, seperti halnya Allah yang mencegah tangan mereka. Itu ya. Nah sekarang podo tangane kafir ya, megang tombol nuklir ya, podo tangane kafir, awak dhewe gak duwe tangan ya. Berarti apa? Nyaris kan? Nyaris itu. Kalau dulu Allah mencegah tanganmu dari ngalahkan mereka, tangan mereka dari ngalahkan kamu. Sekarang enggak. Podo tangane wong kafir hari. Wallahu alam. Itu ya. Nah, semoga hadis-hadis ini mengingatkan kita bagaimana kita mensikapi hidup ini dengan cara pandang yang benar. Jangan sampai kita disesatkan, sebab orang itu disesatkan cara pandangnya. Kalau cara pandangnya keliru ya akan sesat memperlakukan kehidupan ini dengan cara pandang yang keliru tadi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, demikian kajian yang telah kita ikuti bersama. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Informasi perluan Kota Infak pada malam hari ini mendapatkan Rp381.000. Terima kasih, dan marilah kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.